Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Putri Haryani. Saya akan membahas tentang unit 8, manusia dan sejarah kebudayaannya. Manusia dalam kehidupan sehariannya tidak lepas dari kebudayaan karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, dan sementara kebudayaan itu tetap ada ketika manusia memeliharanya dan akan terus berkembang ketika manusia melestarikannya. Dengan demikian, manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Sistem budaya merupakan komponen budaya yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran, gagasan, dan juga konsep, prinsip-prinsip keyakinan. Yang demikian, sistem kebudayaan bisa saja disebut dengan adat istiadat dalam bahasa Indonesia. Substansi pendidikan itu ada 6. Yang pertama ada sistem pengetahuan, ada nilai, ada pandangan hidup, ada kepercayaan, persepsi, dan juga etos kebudayaan. Sifat-sifat budaya diantaranya adalah kebudayaan yang terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Jadi kebudayaan itu tercipta dari sifat-sifat perilaku, kebiasaan-kebiasaan manusia itu sendiri. Terus ada kebudayaan telah ada sebelum lahirnya generasi tertentu. Jadi sebelum generasi itu muncul, kebudayaan sudah ada dan generasi tersebut tinggal meneruskan kebudayaan itu sendiri. Terus ada kebudayaan diperlukan oleh manusia karena itu tadi yang saya bilang bahwa manusia itu tidak terlepas dari budaya, karena di dalam semua kehidupan manusia ada budaya, dan manusia itu salah satu makhluk yang melestarikan kebudayaannya sendiri. Terus budaya itu berisi tentang peraturan-peraturan yang wajib, yang artinya emang harus dijalankan oleh manusia. Terus ada yang namanya unsur-unsur kebudayaan. Menurut Naufel Herkovits, ada 4 unsur kebudayaan. Yang pertama itu adalah alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan politik. Itu adalah unsur-unsur kebudayaan. Dan menurut Bronislaw, unsur kebudayaan itu ada 4. Yang pertama itu adalah sistem norma yang kemungkinan itu manusia bekerja sama di dalamnya. Terus ada organisasi ekonomi yang nantinya akan membawa manusia kepada ekonomi yang lebih baik. Terus ada alat-alat atau lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang ada di pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga itu adalah lembaga yang paling utama. Terus keempat ada organisasi kekuatan. Terus ada faktor penyebab perbedaan suatu budaya. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam ini dicakup letak tata bumi, iklim, geografis, dan lain-lain. Itu disebut dengan faktor alam. Terus yang kedua ada faktor kebiasaan. Kebiasaan yang merupakan mengakar pada lingkungan sekitar alam yang bisa dikatakan budaya. Jadi budaya itu sendiri itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan manusia kayak gitu. Terus ada faktor kedaerahan. Jadi setiap daerah itu punya budaya masing-masing yang melahirkan budaya itu sendiri. Contohnya kayak misalnya kebudayaan di Jawa dan kebudayaan di Sumatera itu berbeda, kebudayaan di Jakarta dan kebudayaan di Jawa Tengah itu berbeda. Nah, itu salah satu faktor penyebab perbedaan suatu budaya itu kedaerahan. Terus ada lapisan sosial. Lapisan sosial atau strata sosial dapat mempengaruhi perbedaan kebudayaan golongan masyarakat. Jadi di Jakarta, di Jawa Barat, dan juga di Jawa Tengah itu mempunyai lapisan sosial sendiri kayak gitu. Terus ada faktor penyebab bertahannya suatu budaya. Yang pertama itu ada unsur ideologi, yang ideologi merupakan kumpulan-kumpulan gagasan, teori, dan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh manusia itu sendiri yang membuat bertahannya suatu budaya. Terus yang kedua ada unsur kepercayaan, religi, atau sesuatu yang dianggap benar oleh manusia itu sendiri. Terus ada unsur seni, contohnya kayak keindahan dan juga kasih sayang dan lain-lain. Terus ada unsur bahasa, suatu bahasa yang merupakan suatu alat komunikasi yang menyebabkan bahwa bertahannya suatu budaya. Jadi bahasa ini termasuk salah satu unsur yang dapat menyebabkan bertahannya suatu budaya karena bahasa bisa terjalin atau bisa bertahan dari mulut ke mulut kayak gitu. Terus ada faktor kecenderungan perubahan dari suatu budaya, bahwa suatu budaya itu bisa berubah. Yang pertama itu karena unsur mata pencaharian yang sudah berbeda dari waktu ke waktu. Kebutuhan mata pencaharian manusia itu berbeda-beda. Terus kedua ada rasa ketidakpuasan terhadap keadaan dan suatu situasi yang ada yang menyebabkan budaya tersebut
berpindah, berubah atau sudah tidak ada gitu. Terus ada lagi usaha yang menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi zaman itu kok berubah dari waktu ke waktu yang menyebabkan kebudayaan juga bergeser atau berpindah atau bahkan hilang atau berubah kayak gitu. Terus meningkatnya suatu kebutuhan di manusia yang menyebabkan kebudayaan juga ikut berubah. Terus adanya keinginan untuk menaiki taraf hidup yang artinya budaya juga berubah. Terus ada sikap keterbukaan dengan hal-hal baru. Jadi ketika manusia itu dihadapkan dengan hal-hal baru dan dia terbuka dengan hal-hal baru, otomatis budaya yang dulu bisa berubah, bisa berpindah atau bisa dihilangkan seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai manusia dan juga sejarah kebudayaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.